ada 5 menit turun, sudah dapat ikan bayu. Jadi sekarang saya sedang mau mencoba memasak dengan cara yang memang suku Moi dulu lakukan sebelum mengenal korek api. Ini penyunya mulai keluar. Oh, jadi di bawah sini banyak sarang ya? Noken tidak hanya melegenda, tapi dia sudah mendunia. Mentari pagi seperti malu-malu menampakkan diri ketika saya memasuki Malaumkarta, sebuah kampung adat yang terletak di distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Selain pesona alamnya, Malaumkarta juga menyimpan berbagai harta karun yang menarik untuk dijelajahi. Air begitu tenang ketika perahu mesin yang kami tumpangi membelah lautan. Bersama beberapa pemuda kampung, hari ini saya diajak mengikuti salah satu kesehariannya, yaitu berburu ikan. Berbekal peralatan hasil rakitan, inilah salah satu cara tradisional yang diperbolehkan aturan adat Malaumkarta saat mencari ikan di laut. Sekarang kami sudah sampai di spot yang biasa mereka melakukan molo, yaitu spot sio. Nah, karena di sini tuh banyak karang-karang yang masih bagus dan juga ikan-ikan yang banyak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Laut tempat perburuan kami masuk ke dalam kawasan Egek, yaitu konservasi tradisional yang mengatur larangan pemanfaatan hasil laut dalam luas dan rentang waktu yang sudah ditetapkan secara adat. Selain ikan, semua binatang laut tidak boleh diambil, hingga jadwal Egek kembali dibuka. 1, 2, 3. Molo dalam bahasa Papua artinya menyelam. Selain kemampuan berenang, molo juga membutuhkan kekuatan menahan nafas dalam air, serta ketepatan dalam membidik ikan. Baru beberapa menit menyelam, bidikan pertama kami berhasil mengenai sasaran. Ikan apa ini? Bayu. Ikan bayu. Belum ada 5 menit turun, sudah dapat ikan bayu. Wah, dia punya warna kuning dan biru. Surgeon fish, itulah istilah umum yang biasa disematkan untuk jenis ikan ini. Cantik tapi berbahaya. Seperti namanya, ikan ini memiliki sirip setajam pisau bedah. Tidak berselang lama, pasir putih menyeruak dari balik karang. Kali ini, panah James berhasil mengenai sasaran. Beberapa kali saya mencoba peruntungan, namun lagi-lagi panah yang saya lepas luput dari sasaran. Hingga akhirnya, seekor ikan dengan nama ilmiah, Kyphosus osiurus, berhasil saya lumpuhkan. Saya dapat satu ini. Ikan. Kakak, ini ikan apa? Yang main ngombak. Apa? Main ngombak karena dia main ombak. Namanya ikan main ombak katanya. Karena dia banyak bermain di ombak. Suku Moi tidak memiliki sebutan khusus untuk jenis ikan ini. Namun, orang Bugis menamai ikan konsumsi ini dengan sebutan ikan ilar. Semakin siang, air laut mulai keruh. Kami memutuskan untuk menghentikan perburuan. Hasil molo kita hari ini dapat berapa ini?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, dapat 6. Inilah keistimewaan molo. Ikan yang didapat cukup selektif baik ukuran maupun jenisnya. Habis ini ikan-ikan hasil tangkapan kita mau diolah dengan suatu bahan yang berbeda. Kira-kira seperti apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lelah setelah berenang tidak menyurutkan rasa penasaran saya untuk mengetahui bumbu rahasia yang biasa dipakai suku Moy di Malaum Karta. Ikan sudah kami dapat, sekarang saya mau diajak naik ke atas Bukit Masoa untuk mencari buah yang hanya ada di Malaum Karta. Seluruh Papua ini belum tentu tahu. Bukit Masoa memiliki kemiringan hampir 40 derajat. Kami harus berjalan kurang lebih 1 jam untuk sampai di puncak bukit. Sana kah? Iya. Puncak bukitnya sudah mulai terlihat dari bawah sini. Berarti sebentar lagi kita akan menemukan buahnya. Menurut cerita warga kampung, jalur yang kami lalui adalah bekas rute tentara Jepang pada masa Perang Pasifik berkecamuk. Cukup masuk akal, karena Bukit Masoa langsung menghadap laut dengan sudut pandang yang begitu luas. Wah, tadi di sana tempat kita molo. Berarti tidak sia-sia keringat saya ini ya. Menanjak sampai ke atas, bisa melihat lautan. Akhirnya kami sampai di puncak bukit. Buah ini yang kita cari. Mana? Ini. Inilah buah mese, bumbu rahasia yang hanya dimiliki suku Moy Malaum Karta. Warna ungunya begitu kontras dengan tumbuhan di sekitarnya sehingga cukup mudah ditemukan. Ini manis. Enak. Luber anggur. Dalamnya juga warnanya ungu. Dan ini manis semua ya. Rasanya. Enak sekali. Dan kalau saya perhatikan, dia itu tumbuhnya di tanah yang lapang, tidak ada pohon-pohon. Karena sepanjang perjalanan dari bawah tadi, saya tidak menemukan dia tumbuh. Dan hanya di dataran tinggi ya. Mese berbuah secara berkelompok. Buah muda berwarna hijau yang akan berubah ungu gelap jika sudah matang. Daunnya lurus menyerupai pandan. Bukit berbatu, terbuka, dan udara dingin sepertinya menjadi habitat yang ideal untuk pohon ini. Sehingga buah mirip lenca ini jarang ditemui di tempat lain. Buah mese ini memang dari dulu sering dijadikan campuran bahan makanan. Pasti rasanya akan semakin enak. Selain mese, Bukit Masoa juga kaya jenis flora lainnya. Di antaranya tumbuhan karnivora kantong semar. Ternyata di sini ada juga kantong semar. Kalau kita di sini bilang ini bunga ceret. Bunga ceret. Oh, bahasa Papuanya bunga ceret. Ini kantong semar salah satu tumbuhan karnivora. Ini sebenarnya adalah daun yang termodifikasi, tapi banyak orang taunya adalah bunga. Kantong semar hidup secara epifit atau menempel pada batang pohon. Jenis tertentu tumbuh pada dataran tinggi dan banyak menerima paparan cahaya matahari. Kakak butuh berapa banyak, Kak? Sudah cukup? Mana? Ayo kita kumpulin di sini. Nah, habis ini kita mau mencampurkan ini dengan bahan makanan lainnya. Kira-kira dengan apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kembali ke ratusan tahun silam. Itulah yang saya lakukan bersama Mama Adovina. Cara menyalakan api warisan leluhurnya sesekali masih beliau lakukan saat masak di alam seperti sekarang. Febi kasih tiup ya. Wah, sudah kelihatan apinya, Mama. Jadi sekarang saya sedang mau mencoba memasak
dengan cara yang memang suku Moi dulu lakukan sebelum mengenal korek api. Yaitu dengan ini nih, korek api tradisional ya Mama ya. Sebagai generasi terakhir yang masih mahir menyalakan api secara tradisional, Mama Adovina selalu membawa peralatannya saat beraktivitas di luar. Mereka menyebut ini adalah masang kidi atau bambu. Dan yang ini namanya ligi. Jadi cara kerjanya digesekkan seperti ini. Lalu nanti akan mengeluarkan percikan api yang menempel di sini nih. Ligi atau bulu-bulu halus dari pohon aren. Kini ikan hasil tangkapan kami siap dipanggang di atas api buah karya Mama Adovina. Namun sebelum ikan dibakar, kami harus meracik sagu dengan bumbu rahasia buah mese. Nah ini sekarang buah mese mau dicampurkan dengan sagu. Supaya nanti rasa sagunya itu lebih gurih. Waili, begitu warga Malaumkarta memberi nama olahan ini. Sekarang tinggal masukin ke bambu toh Mama. Bambu harus benar-benar terisi dengan padat supaya hasilnya garing di luar dan kenyal di dalam. Seperti ini. Menariknya, Waili sedikit pun tidak menggunakan air karena dimasak dalam ruas bambu basah yang akan mengeluarkan uap dan air saat dibakar. Sudah matang kah ini? Sudah. Ya udah angkat sudah. Pelan-pelan. Aroma khas sagu bakar ditambah campuran buah mese tercium saat ruas bambu kami buka. Merapat. Kita ambil Mama. Ayo coba Mama. Warna ungu gelap nampak mendominasi bagian dalam sagu. Rasa manis buah mese memberi rasa khas Waili. Sagu yang dicampur buah mese ini menambah rasa gurih, manis dan ada crunchy-crunchy-nya. Tenggelam menikmati kelezatan Waili, tak terasa hari semakin senja. Dari kejauhan, nampak para nelayan memacu perahunya untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Mencari ikan dengan cara yang tradisional dipadukan dengan memasaknya juga dengan cara yang tradisional. Rasanya tetap original. Mungkin seperti inilah cara suku Moi ratusan tahun lalu memasak ya Mama. Dan rasanya juga tetap enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kampung adat Malaumkarta adalah salah satu gerbang menuju salah satu pulau kecil. Tempat ribuan mamalia dan burung berbagi tempat. Leluhur suku Moi memberi nama pulau berpasir putih ini Pulau artinya pulau kelelawar. Salah satu waktu yang tepat mengunjungi Pulau adalah sore hari. Dari sana menuju Pulau kurang lebih berjarak 1,5 kilometer. Tidak terlalu jauh memang. Dengan perahu motor, Pulau dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 10 menit dari dermaga kampung. Sedang asyik menikmati perjalanan, tiba-tiba kami melihat sesuatu muncul dari permukaan air. Tapi itu ada dugong. Manakah? Itu. Wah, di sana ada dugong. Wah, dia mulai keluar dari permukaan. Mamalia laut ini berkumpul di jalur yang akan kami lewati. Perairan pesisir Malaumkarta merupakan perairan hangat yang banyak ditumbuhi hamparan lamun makanan dugong. Dan ternyata di sini itu tempat mereka makan dan juga bermain-main. Pantesan aja dari tadi kumpul mereka. Dugong hidup berkelompok yang terdiri dari induk jantan, betina, dan anaknya. Tetapi ada kalanya dugong suka menyendiri. Dari tadi yang muncul ke permukaan ada sekitar 3-4 dugong yang ada di sana. Induk dugong akan menjaga anaknya hingga berumur 18 bulan. Itu juga. Wah, banyak sekali. Sayangnya, belum sempat mendekat dengan kamera bawah air, mereka sudah mencium kedatangan kami.
Dugong sangat sensitif dengan suara. Saat perahu kami mendekat, mereka langsung menjauh ke dalam air. Saya senang sekali rasanya bisa melihat dugong dari permukaan. Karena ini benar-benar pertama kalinya saya melihat dari jarak yang begitu dekat. Kalau gitu, sekarang waktunya kita mengamati kelelawar. Oke Om, makasih ya Om. Ditinggal dugong-dugong, Pulau kembali menjadi tujuan saya. Wah, ikan. Shark, baby. Baby shark. Oke. Hey Om. Oke. Inilah dia pulau Om. Wow, di atas sana saya sudah disambut oleh kelelawar-kelelawar. Ada yang menggantung, ada yang terbang. Senja hari, langit di atas Pulau berubah seperti mega hitam yang berarak. Ribuan kelelawar ini baru saja memulai rutinitasnya, pergi keluar pulau untuk mencari makan. Wah, di atasnya juga saya melihat ada sekumpulan burung camar terbang bersama dengan kelelawar. Kalau mereka pergi kemana Om? Wah, ke burung camar. Burung camar nanti sore begini kembali jaga pulau. Oh, dia kembali jaga pulau ya? Ada burung camar, burung bangau. Nah, seperti sana itu burung bangau yang putih sana, yang putih itu. Di saat yang lain ramai-ramai meninggalkan pulau, 2 ekor kelelawar muda masih terjebak dalam keributan. Entah apa yang menjadi sumber masalah. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Sayapnya tersusun dari jaringan kulit yang kuat sehingga bisa melayang seperti burung. Keunikan lainnya, kelelawar tidur dengan posisi menggantung. Struktur kaki binatang malam ini tidak sekuat burung, sehingga tidak mampu berdiri menahan beban tubuhnya. Padahal penglihatan mereka itu buruk, tapi mereka selalu mengeluarkan suara ultrasonik. Nah, suaranya itu ketika memantul, itu bisa menjadi navigasi buat mereka. Ucapan saya terbukti ketika kami melakukan sedikit percobaan. Saat hari semakin gelap, kamera drone kami terbangkan tepat di jalur yang biasa mereka lewati. Sebagian besar nampak sudah berbelok dari jauh. Kamera drone kemudian kami gerakkan maju melawan arah. Dengan gesit, mereka melakukan manuver untuk menghindar. Kemampuan ekolokasi seperti inilah yang menjadi salah satu keistimewaan kelelawar, meski mereka dibekali penglihatan yang buruk. Menjelang malam, langit semakin memerah, tapi kehidupan di Pulau tidak pernah berhenti. Penghuni pulau pun berganti. Ribuan camar kini antre mengisi setiap dahan pohon yang ditinggalkan kelelawar. Begitu pula di sisi lain pantai, saat camar terlelap tidur, kehidupan baru muncul dari balik pasir putih. Ini penyunya mulai keluar. Oh, jadi di bawah sini banyak sarangnya ya? Spesies penyu lekang adalah penghuni musiman Pulau Memasuki bulan April hingga Mei, banyak induk penyu singgah di sini untuk bertelur. Bayi penyu ini memang tertarik terhadap cahaya, makanya ketika saya datang, dia nyamperin pelan-pelan. Nah, sekarang saya mau coba, kalau saya arahkan ke arah laut, kira-kira dia ngikutin nggak ya? Tuh dia mulai nyamperin. Saya pelan-pelan bergerak menuju air. Yeay, berenang dia, berenang. Ayo berenang. Setelah bertelur, induk penyu akan meninggalkan sarang dan tidak akan pernah kembali lagi. Kini, tukik-tukik ini harus berjuang sendiri untuk memulai kehidupannya. Secara alami, baby penyu ini memang bisa mengikuti jalur yang sudah dibuat oleh ibunya. Nah, biasanya ibunya itu membuat jalur sampai ke laut. Denyut kehidupan di pulau seluas kurang lebih 37.000 meter ini sedetik pun tidak pernah berhenti. Selalu terbuka bagi setiap makhluk yang datang dan pergi.
mulut mengunyah, serta kelapa tua dalam genggaman. Sesekali, hasil kunyahan disebar ke air Sungai Kalawilik yang dingin dan jernih. Beginilah cara anak-anak muda suku Moai Malaumkarta berburu udang di sungai. Teman-teman saya ini memiliki tanggung jawab untuk melindungi ekosistem yang ada di sini. Salah satunya adalah sungai. Makanya kalau mau mencari ikan atau udang yang ada di sini dengan cara yang sederhana. Seperti ini. Panah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagian besar sungai di Kampung Malaumkarta habitatnya masih terlindungi. Egek tidak hanya di laut saja, tapi meliputi kawasan hutan beserta isinya. Hanya panah dan tombak, alat yang boleh digunakan saat mengambil ikan atau udang di sungai. Di mana Kak? Ada di sini? Umpan ini banyak. Ayo kita kasih umpan dulu. Kita pakai umpan apa? Ya, oke. Bisa bersebut supaya banyak keluar. Sebentar ya. Teknik pancingnya juga sederhana dan umpannya pun sederhana, hanya menggunakan kelapa. Karena biasanya udang itu tertarik terhadap minyak. Sesaat setelah umpan disebar, kepala masuk ke dalam air untuk melihat target yang dicari. Perburuan pun dilakukan. Satu persatu sasaran berhasil dipanah. Udang galah termasuk udang besar di antara jenis udang air tawar lainnya. Udang galah jantan tubuhnya lebih panjang dibanding udang betina, serta memiliki sepasang capit yang besar. Opior, Yunus, dan Namrod, matanya begitu jeli melihat di dalam air. Setiap bidikannya selalu berhasil mengenai target. Kakak Yunus, asik sekali menyelam-nyelam. Dapatkah? Dapat satu saja. Lumayan lah, dapat satu. Kakak NK, mau pinjam kacamata? Iya. Peruntungan akhirnya berpihak. Inilah panah pertama saya yang berhasil. Kakak NK dapat. Wah. Akhirnya saya dapat juga ini satu. Ukurannya tapi tidak terlalu besar. Dan ini tidak ada telurnya. Dari tadi didapat banyak telur. Ini mungkin anakannya. Hal-hal lucu pun kerap terjadi. Gelak tawa seperti inilah yang membantu tubuh melawan dinginnya air sungai. Saat hari semakin siang, perburuan kami hentikan, bertepatan dengan udang kedua yang berhasil saya panah. Hasilnya puluhan ekor udang galah kini siap berbaris di atas perapian yang kami buat. Menikmati hasil tangkapan di alam seperti ini tidak membutuhkan bumbu yang cukup banyak, tapi langsung aja dibakar. Itu pasti rasanya juga udah mantap. Sambil menunggu udang dan pisang panggang matang, saya menangkap semangat yang tertanam dalam diri para pemuda ini. Bagi mereka, hutan adalah sumber kehidupan milik semua generasi. Bukan hanya milik mereka, tapi juga milik generasi selanjutnya. Nikmati apa yang diberikan alam secukupnya saja, dan jauhkan sikap tidak puas diri. Tidak terasa, pigmen karoten sudah keluar dari udang yang kami panggang. Itu artinya udang sudah masak dan siap dinikmati. Ambil! Yunus, makan. Habis dingin-dinginan, sekarang waktunya kita menikmati udang bakar. Atau dimakan ini. Pisang bakar menjadi pelengkap lauk yang kami masak. Inilah yang dilakukan warga di sini jika ke hutan tidak membawa sagu atau nasi. Aku mau dong pisangnya. Kamu nggak bisa nggak? Sabar ya. Iyalah. Kasih kupas. Sekarang saya mau coba udang bakar dipadukan dengan pisang bakar. Coba ya. Coba. Enak. Fantastik. Istimewa.
Noken tidak hanya melegenda, tapi dia sudah mendunia. Di ujung petualangan di Malaumkarta, saya bertemu dengan Mama Mingke dan Mama Dina. Keduanya adalah pembuat noken. Dari kegigihan para wanita seperti merekalah, kini noken tetap lestari dan menjadi karya kebanggaan Indonesia di mata dunia. Noken tidak hanya melegenda, tapi dia sudah mendunia. Nah, proses pencariannya harus seperti ini nih. Masuk-masuk dulu ke hutan untuk mencari kulit kayu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Membuat noken bukan perkara mudah. Memilih jenis kayu, ukuran, hingga kulit yang tepat butuh kejelian dan pengalaman. Pohon osis muda adalah salah satu yang dipilih. Mama, nanti kita mulai ambil dari mana? Wah! Oh, wow! Sigap sekali Mama langsung hop gitu. Tarik. Kita potong daun-daunnya. Mama kasih Kakak Febi potong ya. Sini ya. Potong. Potong dua. Iya, Mama. Tidak semua bagian pohon diambil, tapi hanya batang muda dengan sedikit dahan. Batang pohon yang diambil itu dari pohon osis. Nah, ada seperti yang di belakang saya. Ini yang sedang. Ada juga yang besar, tapi yang diambil yang kecil seperti ini karena lebih mudah dibentuk dan dia ketika ditarik itu lebih halus. Kayaknya diambil yang kecil, segini saja. Ayo Mama. Yang mana kah? Ini bisa atau yang mana Mama? Sana. Itu ya? Nah, bagaimana Mama kupasnya? Oh, harus berdiri ya Mama? Ya, berdiri. Udah kasih kan duduk. Selanjutnya, memisahkan kulit dari batangnya. Inilah kenapa kita ngambil batangnya yang sedikit cabang. Karena kalau misalnya tadi banyak cabangnya kelihatan. Tuh bolong-bolong dari dalam. Jadi tidak bagus, tidak bisa dipakai. Nah, yang ini punya Mama permukaan mulus semuanya. Tidak ada bolong-bolong karena tidak ada cabangnya. Kulit osis sudah diambil dan siap diolah menjadi noken-noken baru. Tahapan pembuatan noken yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran baru kami mulai. Salah satunya memisahkan kulit ari dari kulit kasarnya. Setelah kulit kayu yang diambil, ini sekarang kita kupas lagi bagian dalamnya. Ini biasanya disebut owo. Nah, inilah nanti yang dijemur, lalu dianyam untuk membuat noken. Noken adalah tas unik multiguna, dari bahan yang digunakan hingga cara pemakaiannya. Wajar saja jika anyaman ini ditetapkan sebagai hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia oleh UNESCO. Oh, jadi kalau mau ngupas kulitnya itu tidak sembarangan juga. Tidak dari bawah atau tidak, ya pokoknya tidak boleh kebalik ya. Harus dari atas ke bawah. Pembuatan noken cukup identik dengan perempuan. Pada kenyataannya, pekerjaan ini bukanlah monopoli kaum wanita saja. Karena pola hubungan dalam masyarakat Papua juga mengenal pembagian tugas antara kaum pria dan wanita. Mama, kenapa di sini bapak-bapak tidak ikut bikin noken juga? Karena sudah dibagikan bahwa bapak kerjanya yang lain dan mama kerjanya noken. Ya, saya jemur dulu.
Kulit ari yang sudah dilepas kemudian dijemur di bawah terik matahari. Tujuannya agar noken yang dihasilkan kuat dan presisi. Noken tidak hanya menjadi alat angkut semata, tetapi merupakan simbol kehidupan yang baik, cinta perdamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakat di tanah Papua. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Manis. Itulah kata yang tepat untuk mengakhiri perkenalan saya dengan mama-mama suku Moi di Malaum Karta. Bahkan hingga adegan penutup, syuting kami masih diselipi hal-hal lucu yang mengundang gelak tawa.